mati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Itulah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count-nya. Demokrasi terancam mati, sudah berada di luar batas kepatutan. Bung Deddy, terus apa setelah Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan demokrasi terancam mati? Ya, kami harus menjaga yang namanya C1. Karena dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan, jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu? Ya, serentak. Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada, itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik. Bung Ara. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Biar Ara. Ya silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak. Kalau kalah itu udah silakan Ara. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Nggak usah terlalu songong. Udah biar Bung Deddy Ara dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, heran. Udah biar Ara dulu. Maaf, saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Ara dulu. Lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu.
Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini, Pak, ya, dan makin meningkat, Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini, Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini, Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini, Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita, menurut saya independen. Betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya, kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Oke, Kompas ke Edi dulu ya. Kompas juga paling duluan tinggi kan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Edi dulu ya. Mas Edi, tadi pernyataan Bu Mega itu demokrasi terancam mati. Betul nggak sih menurut Anda? Saya melihat demokrasi kita progresnya banyak. Tentu regresnya juga ada. Oke. Ya. Misalkan saja kita tahu maraknya money politics, ya. Dan itu kita lihat ada tentu. Kita kan semua, saya kira di antara teman-teman ini adalah pelaku-pelaku pemilu 2024 dan kita rasakan bahwa pemilu 2024 ini justru peningkatan dari money politics, praktek money politics itu terlihat sangat jelas. Itu saya kira salah satu PR kita. Tetapi saya lihat begini. Pilkada serentak ini saya lihat ada perkembangan yang baik karena selama pilkada ini berjalan, ini kita tidak melihat adanya narasi-narasi yang sifatnya toksik, narasi-narasi yang memecah belah, ada narasi yang sifatnya yang mendorong politik identitas, itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah perlahan tetapi pasti gagasan, ide, ya itu sudah dibicarakan dan sudah bisa diterima oleh masyarakat. Memang profil dari kandidat itu sangat kuat sekali. Pesona daripada seorang kandidat untuk bisa meyakinkan mereka itu sangat kuat sekali. Tetapi saya lihat sekarang perkembangannya dibandingkan mungkin 5 tahun yang lalu gitu, itu saja sudah perkembangannya baik sekali. Jadi saya lihat ada peningkatan di sini. Ada peningkatan. Memang ada banyak PR juga, tetapi peningkatannya terasa sekali. Baik, Bung Hanif, pertanyaan adalah soal tadi, demokrasi terancam mati karena kekuasaan dikerahkan. Ya kalau kita lihat secara umum, kita benar yang dikatakan Mas Edi bahwa ada sejumlah progres juga demokrasi, tapi memang ada juga regresinya. Salah satu regresinya memang ini menjadi concern kita semua sih ya, kalau kita mau fair dan jujur gitu. Satu memang soal liberalisasi politik yang kemudian berdampak kepada politik uang yang cukup masif. Tanya teman-teman deh kalau mau jujur gitu. Saya di hari-hari menjelang pilkada kayak itu telepon dari daerah itu isinya apa? Ada politik uang? Bukan, teleponnya keluhannya pasti soal itu. Oh, ada berarti. Ya kan? Karena misalnya di bawah itu ketika sudah membangun tim segala macam lalu ditagih semua kan. Nah, tagihan itu muncul, itu maksudnya terjadi. Kita nggak boleh menutup mata bahwa ini salah satu problem politik kita yang makin liberal. Nah, sehingga ke depan ini kan tata pengaturan kita harus menjadi lebih baik agar kosnya ini lebih rendah. Dibandingkan Malaysia misalnya, kita ini jauh lebih mahal loh ongkos pemilu. Ya kan? Ini udah saya hitung misalnya dengan jumlah penduduk yang beda ya. Tapi kita lebih mahal misalnya dibandingkan dengan Malaysia. Yang kedua, independensi. Secara umum oke, ya kan. Independensi lembaga-lembaga misalnya aparat dan segala macam. Tapi case by case-nya kan kita juga
memang menemukan itu. Misalnya di Kabupaten Sika misalnya, ya kan itu calon saya juga kena gerpol gerakan begitu juga misalnya. Tapi kan case di Kabupaten Sika, di tempat lain kami tidak mendapati itu. Tapi artinya ya kalau kita mau fair memang ada pekerjaan rumah kita untuk menata agar politik yang makin liberal ini, yang makin mahal ini bisa dikurangi kosnya ke depan dengan membangun satu regulasi sistem politik itu yang lebih accountable gitu, lebih terbuka, lebih bisa dikontrol. Nah, yang kedua level independensinya dari lembaga-lembaga negara itu bisa terus ditingkatkan. Nah, saya kira itu pekerjaan rumah. Nah, kalau dari sisi partisipasi politik dan kesadaran warga sih, saya kira itu salah satu progres yang harus kita apresiasi dari proses demokrasi kita. Jadi saya ngambil posisi ya demokrasi kita memang ada plus minusnya lah. Ada plus sampai minusnya hari ini. Ya? Jadi ada hal-hal yang perlu kita apresiasi, tapi ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki ke depan. Ada pilkada yang mahal, tapi ada juga catatan bahwa sebetulnya pilkada ini menjadi pilkada yang terakhir dan kemudian akan direvisi. Apakah demikian? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kasih dong. (27 November 2024), Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari 500 daerah akan menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Apa harapan yang bisa dibawa dari para pemimpin baru ini untuk mengatasi berbagai problem di daerah